kembali ke Jakarta. Terus di 2017 saya sama teman saya, sama partner saya, kita bercita-cita ya. Ini di Indonesia sepertinya belum ada semacam asset recovery firm secara private, tapi yang terintegrasi gitu, yang holistik, mulai dari pelacakannya, di situ berarti kita dahulu dan unsur investigasinya, pelacakan, bahkan sampai nanti proses kita bicaranya recovery baik di dalam court settlement maupun yang sifatnya mungkin mediasi baik di dalam dan di luar negeri. Itu dulu cita-citanya. Jadi kalau tanya kesibukannya apa, 5 tahun terakhir mungkin lebih ya, 5 tahun lebih saya fokusnya di asset recovery firm, tapi juga beberapa kali juga ngajar jadi dosen tamu di program magister hukum UI, fokusnya tindak pidana ekonomi. Hmm. Jadi untuk supaya para pemirsa ini juga tahu ya, sobat-sobat opera, beliau ini juga dulu sudah berpengalaman. Di antaranya dulu pernah bergabung di HHP, Hadi Putranto, Hadinoto and Partners. Kemudian beliau juga pernah terlibat di UNODC, kemudian World Bank, kemudian juga pernah menjadi UKP 4, Diebold, kemudian kantor akuntan publik Ernst Young, dan juga saat ini sudah pernah menjadi konsultan aset recovery di berbagai negara seperti Singapura, Hong Kong, Jerman, dan China. Nah, saat ini beliau sudah pada tahun 2017 seperti tadi bagaimana beliau sudah sampaikan mendirikan firm asset recovery consultant firm yaitu yang bernama Wikrama Utama. Begitu ya, Bang? Nah, ini makanya mungkin sobat opera sudah penasaran sekali nih karena yang berada di saat ini bersama kita itu bukan hanya secara akademis menguasai, tapi juga sudah berkecimpung sekian lama di dunia aset recovery. Kalau mungkin Recording in kita progress. masuk karena mengenai urgensi undang-undang perampasan aset yang sebagaimana kita ketahui saat ini juga sudah menjadi isu yang hangat nih. Kemudian di informasi terakhir saat ini undang-undang perampasan aset ini sudah dilayangkan ke DPR, namun belum dijadwalkan oleh DPR. Dan sayangnya nih Bang, karena mungkin sekarang sudah masuk masa reses, kemudian juga sebentar lagi akan ada pemilu, pergantian lagi di teman-teman di legislatif, mungkin akan terjadi sedikit hambatan atau tertunda lagi nih pembahasan undang-undang perampasan aset nih. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita juga pengen tahu lebih banyak karena undang-undang perampasan aset ini sebenarnya digagas sudah lama sekali, seperti tadi mungkin sudah dari tahun 2012 bahkan namun baru dilayangkan di tahun ini dan dengan juga beberapa kali pergantian naskah akademik dan beberapa kali pergantian tim. Mungkin bisa diceritakan dulu sedikit Bang. Jadi sedikit sejarah perampasan aset ini diadaptasi kemudian eh, hendak diadopsi di Indonesia, politik hukumnya dan juga apa sih kendala dan perspektif apa sih yang perlu kita cermati. Ya. Nah, ini pertanyaan Mas Ardi sebenarnya bagus ya, sangat substansial. Jadi untuk menjawab itu, saya coba membaginya menjadi 4 pokok diskusi. Jadi yang pertama itu, saya mau mencoba mengkritisi tentang epicentrum ya. Jadi titik titik penting dari RUU ini apa sih? Di situ lahirlah konsep nanti namanya proceed of crime. Nah, jadi poin pertama saya ingin mengkritisi apa perbedaan antara asset forfeiture, karena kan kita pakai jargon perampasan nih undang-undangnya kan, RU-nya. Perbedaan antara asset forfeiture dengan asset recovery itu poin pertama yang kita kritisi karena ini poin pertama ini turunan dari epicentrum tadi, proceed of crime. Yang kedua, kalau tadi bicara tentang politik hukum, kita akan melipir sedikit melihat sekilas saja transformasi konsep aset recovery dalam konteks global dan khususnya Indonesia. Jadi kita bicara sedikit mungkin dari mulai zamannya KUHP yang dulu yang pertama sampai 2023, terus yang leg spesialisnya misalnya tersebar ada di Tipikor, di pencucian uang, dan terakhir misalnya ada di RUU perampasan aset. Bagaimana sih konteks pengaturannya? Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kita akan mencoba mengkritisi tentang konsep proceed of crime, tapi kita turunkan bagaimana implementasi atas proceed of crime ini di dalam pengaturan RUU ini, RUU perampasan aset. Nah, yang menarik di sini ada mungkin bisa kita diskusikan bersama dan saya berharap dari teman-teman yang juga menyaksikan kita bisa mengkritisi bersama
di dalamnya ternyata ada diskursus, saya nggak bilang pertentangan ya, tapi kita pakai diskursus, kita membahas secara kritis antara asas pidana dan perdata di dalam RUU perampasan aset. Jadi itu poin ketiga. Nah, poin keempat nanti saya mungkin akan sekilas saja kalau masih ada waktu, sedikit kita cerita beberapa praktik secara empiris bagaimana implementasi tadi konsep aset recovery ke dalam ranah praktek. Jadi sini saya akan cerita bagaimana konsep investigasi forensik untuk melakukan tadi aset recovery. Jadi 4 itu mungkin dari pertanyaannya Mas Hardi kalau saya bisa bisa coba jawab. Ya, ya. Inilah yang tentunya kita akan coba kupas satu persatu. Memang supaya Abang tahu juga, Bang. Jadi opera ini memang diikuti dan disaksikan oleh seluruh kanwil di Indonesia. Jumlah kanwil Kumham itu ada 33. Kemudian juga diikuti oleh beberapa eh, mitra strategis kita, di antaranya Biro Hukum, baik itu di Pemda Provinsi maupun di Pemda Kabupaten Kota. Dan memang kesempatan yang baik ini supaya kita juga sama-sama mengerti lebih banyak tentang empat empat pokok yang tadi Abang sudah sampaikan. Mungkin boleh Bang, boleh dipaparkan sedikit Bang tentang tentang mulai dari proceeds of crime, kemudian nanti transformasinya yang dari luar yang kita akan adopsi itu. Ya, makasih Mas Hardi. Jadi pertama kita perlu samakan frekuensi dulu. Epicentrum dari RUU perampasan aset adalah aset yang lahir dari suatu tindak pidana. Mungkin dalam dalam diktum di beberapa negara ada yang bilang itu dia kejahatan, tindak pidana atau pidana. Mungkin kita pakai jargonnya tindak pidana ya. Jadi epicentrumnya adalah dari lahirnya aset dari suatu tindak pidana. Nah, kalau kita turunkan lagi, berarti kan di sini ada konteks kalau kita kita memulai dari judulnya RUU perampasan aset. Kalau terminologi perampasan aset kita tarik ke atas secara global, definisinya kita bisa menemukan satu di UNTOC, Konvensi PBB tentang Transnational Organized Crime, satu lagi ada di UNCAC, Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi, Convention Against Corruption. Yang menarik bahkan antara konvensi TOC sama UNCAC ini, kalau nanti teman-teman mungkin bisa sambil di-download gitu, di pasal 2 huruf G narasinya identik sama. Jadi menjelaskan kurang lebihnya confiscation, which includes forfeiture. Jadi karena dalam beberapa yurisdiksi confiscation itu bisa penyitaan tapi bisa perampasan. Tapi dalam konteks ini merujuk kepada UNCAC, confiscation dilihat sebagai perampasan. Confiscation which includes forfeiture where applicable. Jadi saat ini bisa diterapkan adalah permanent deprivation of property. Jadi adanya perampasan itu diartikan sebagai perpindahan kepemilikan atas aset, dalam hal ini properti yang permanen, by court order. Berarti kan gampangnya kita lihat perampasan itu berpindahnya suatu aset, berarti esensinya kepemilikan suatu aset dan termasuk penguasaannya melalui adanya perintah undang-undang. Berarti kan kalau kita kritisi berbeda dengan penyitaan. Yes. Itu poin pertama. Yang nanti dengan adanya putusan ini dikembalikan kepada yang berhak. Yang berhak itu either dia sebagai victim, korban, individu, korporasi, atau dalam konteks yang lebih besar secara makro misalnya negara. Kalau dalam kita misalnya dikembalikan setelah dieksekusi dalam bentuk liquid masuk ke DJKN misalnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, kita turunkan apa korelasinya dengan aset recovery. Aset recovery, kalau kita lihat di beberapa narasi, misalnya kita mengutip kepada UNODC sebagai sekretariatnya UNCAC yang buat konvensi tadi, di beberapa kesempatan publikasinya itu bilang aset recovery ini saya coba rangkum, adalah keseluruhan rangkaian, jadi kita bicara siklus, yang terdiri dari nomor satu, kita bicaranya asset tracing. Tapi kalau kita kritisi, sebenarnya aset tracing itu dia nggak ujuk-ujuk lahir. Harus didahului dengan adanya suatu investigasi. Jadi kan ada suatu tindak pidana, dilakukan investigasi. Kalau di luar negeri itu namanya pre-investigation, penyelidikan. Kalau di kita ada penyelidikan-penyidikan. Cuman untuk gampang kita bilang investigasi. Lalu lahirlah konsep proceed of crime, maka dilakukan aset tracing, penelusuran. Lalu dilakukan tahap selanjutnya, biar asetnya nggak diumpetin atau lari, ada namanya pengamanan aset.
Dalam RUU ini konsepnya itu ada penyitaan, pemblokiran. Nah, baru di step yang ketiga dilakukan perampasan dengan putusan pengadilan. Jadi secara tanda kutip permanen, asetnya sudah berpindah nih. Jadi Ya. yang tadi diamankan secara temporary dengan blokir, sita, lalu dirampas, baru di stage yang terakhir namanya repatriation, dikembalikan atau dipulihkan. Contoh gampang, asetnya ada di Singapura. Ya. Dengan Undang-Undang 1 2006 pakai mekanisme kerjasama timbal balik, kita minta tolong di court di Singapura diputus bersalah, either kita pakai in persona maupun in remnya ya, bersalah diputus, baru direpatriasi ke Indonesia. Nah, dari sini berarti kita bisa kritisi nih. Perampasan aset adalah bagian dari tahapan aset recovery yang dia tidak berdiri sendiri. Nah, apa konteksnya dengan RUU perampasan aset? Karena kan tadi PR-nya diminta untuk mengkritisi RUU perampasan aset. Sekarang kita lihat baik-baik. Di dalam narasinya kan RUU perampasan aset. Kita lihat di bab 3. Bab 3 RUU perampasan aset itu spesifik bicara tentang hukum acara. Tentang tata caranya, prosesnya bagaimana sih merampasnya dari A sampai Z. Itu dimulai tadi kalau kita bicara pemeriksaan, investigasi, dia mengenal dalam RUU ini ada penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan lalu pengelolaan aset. Saya kutip sedikit, ujungnya dari aset perampasan aset dalam RUU ini, ujungnya apa sih? Nah, kalau kita lihat di pasal 56 RUU perampasan aset, kata-katanya kurang lebih pengembalian aset tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 2 huruf I titik dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrah. Berarti tadi narasinya dimulai pengembalian aset tindak pidana. Jadi yang mau saya eh, bahas di sini secara sederhana, judulnya RUU perampasan aset. Ini ada proses bisnis dari A sampai Z. Setelah Z, outputnya apa? Ya. Dijelaskan outputnya pengembalian aset tindak pidana dengan putusan inkrah. Berarti kan kalau kita coba kritisi, mungkin ada sesuatu yang kita perlu diskusikan bersama nih. Apakah sudah tepat kalau kita tetap stick dalam terminologi RU perampasan aset? Karena kan ini kita mencoba mendiskusikan secara akademik kan. Yes. Jadi kalau saya sekali lagi secara pribadi semangatnya RUU ini harus di-enforce. Mhm. Tetapi kita harus kritisi dulu nih. Kenapa? Karena kepentingannya kan nasional. Jangan sampai kita kita enforce, worst case-nya apa sih? Blender buat kita kan. Ya. Tujuan kita adalah merampas aset tindak pidana demi kepentingan balik lagi dong, biar uangnya bisa dinikmati oleh negara. Tapi jangan sampai karena tadi ada diskursus yang ternyata tanda kutip mungkin kita miss atau perlu kita kritisi ulang, itu yang bisa menjadi blender di kemudian hari. Nah, itu poin pertama. Terus kita lihat lagi di rancangan undang-undang perampasan aset, kalau kita lihat di bagian umumnya penjelasannya kan ada RUU, ada bagian penjelasan, nomor bab 1 kan ada bagian umum kayak gitu. Ya. Di alinea kedua ada kata-kata nih saya kutip, hukum baru tersebut adalah undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana tadi process of crime, yaitu berarti kan defining nih, yaitu suatu pengaturan baru yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Berarti kontradiktif nih. Kalau kita bicara penjelasannya, penjelasan RU ini, bahkan ini kata-kata eksplisit. Jadi ini bukan Mhm. analisis saya, ini saya copy paste. Bagian umum penjelasan ditegaskan esensi dari RU perampasan aset adalah pengaturan baru yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset recovery. Kalau tidak konsep ada di dengan judul atau terminologi yang dipakai dalam RUU, kita lihat isi RUU-nya kan ditegaskan di dalam belasan. Menurut saya ini kayaknya kurang linear seperti itu. Oke. Tapi mungkin saya mohon maaf kalau saya salah, sekali lagi Hmm. mohon untuk dikritisi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kata-kata juga di bagian penjelasan tadi, dengan mekanisme ini terbuka kesempatan bagi negara untuk merampas segala aset bahkan yang diduga hasil tindak pidana dan atau instrumentalitas. Jadi fokus ini adalah problem sama instrumentalities of crime.
Dan kemudian perampasan aset terkait dengan tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan nah ini yang di dalam penjelasan si RU ini secara eksplisit ditulis dilakukan berdasarkan hukum untuk melaksanakan ketentuan di dalam bab 5 Konvensi PBB anti korupsi sebagaimana yang sudah disahkan ratifikasi dengan menjadi hukum positif kita Undang-Undang 7 2006. Kalau kita googling UNCAC, kita lihat chapter 5 bab 5 tulisannya apa? Asset recovery, bukan asset forfeiture. Oke. Bahkan dari setahu saya, mungkin saya salah, chapter 5 itu dia ada pasal 51 sampai kalau nggak salah pasal 59, itu ada kata-kata asset recovery is the fundamental principle of this convention. Berarti kan ini ada sesuatu yang kita perlu kritisi nih. Semangatnya saya sepakat banget bahwa semangat untuk merampas kembali aset tindak pidana itu harus bahkan bukan dipertegas, dipercepat kalau bisa. Tetapi kita harus kritis dulu nih. Kalau kita kan harus ada basisnya nih. Jadi saya coba kawinkan antara terminologinya yang dipakai secara global, bahkan menarik. Kenapa saya merujuk ke sana? Di penjelasan undang-undang ini eksplisit dibilang kita ini pasal satunya chapter 5 balik lagi bicara aset recovery perampasan aset. Oke, Bang. Mungkin setelah 2 poin ini, Bang. Jadi ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Di antaranya itu kan mungkin ada perbedaan tadi yang jelas antara rezim aset recovery itu tidak itu lebih luas daripada aset forfeiture. Nah, dari sini kalau dari rancangan undang-undang perampasan aset yang sekarang, apakah rezim nanti perampasan aset yang dicita-citakan, apakah itu masih belum holistik, mungkin masih harus diimprove, diimprove-nya di bagian mana? Apakah kita bermain di hukum acaranya yang saya lihat juga diatur dalam rancangan undang-undang tersebut, ataukah di kriterianya, ataukah ada di prosedurnya? Karena saya lihat di situ cukup rinci dari mulai prosedur berapa hari penyidik atau penyelidik boleh mengajukan permohonan dan juga mekanisme keberatan. Bahkan kalau sudah masuk ke hukum acaranya nanti ada mekanisme perlawanan. Apakah kita perlu perkuat di sisi teknisnya seperti itu, atau masih ada konsepsi atau ada cara pandang yang masih menyeluruh yang harus diubah dari cara pandangnya gitu? Karena tadi kan UNCIC sendiri lebih luas ya, aset recovery gitu, bukan sebatas aset forfeiture. Nah, sementara sepertinya saat ini yang tadi Abang jelaskan ada sedikit kesalahan konsep dan masih terjebak dalam aset forfeiture saja nih begitu. Ya, kalau saya secara objektif melihat isi dari atau kandungan RUU, menurut saya secara teknis, terutama pengaturan hukum acaranya, saya sepakat. Jadi sangat rigid, saya sepakat, sangat detail dan rigid. Tetapi di sini yang perlu kita highlight adalah bagaimana kita mengkritisi satu tentang asas nih. Ibaratnya kita mau mengkritisi asasnya dulu, habis itu kan berarti kita turun ke level yang lebih teknis kan. Tadi prosedurnya, hukum acaranya, segala macam. Jadi saya mencoba kita mulai dari asasnya. Nah, untuk sampling asasnya dari mana? Kita lihat antara judul yang dipakai, konsep yang diadaptasi dari global, sama kita lihat tadi proses acara di dalam RU itu. Ternyata kok, mohon maaf sekali lagi kalau saya mungkin kurang tepat, sedikit tidak inline. Oke. Seperti itu. Karena balik lagi, kalau saya hanya mencoba mengkritisi apa yang sudah ditulis di dalam RU perampasan aset. Dalam bagian umum penjelasan, mengadopsi tadi dasarnya adalah bab 5. Kita kritisi lagi, bab 5 itu apa? Aset recovery, kita kejar lagi. Aset recovery itu proses bisnisnya seperti apa? Dari pelacakan, ada pengamanan, ada sita, blokir, terus juga ada perampasan dengan putusan yang outputnya itu untuk dipulihkan. Kita lihat ke dalam substansi dari RUU perampasan aset ternyata sama dengan siklus bicara tentang aset recovery. Nah, sekarang kita testing jargon yang dipakai, jargonnya RUU perampasan aset. Sedangkan pasal 2 UNCS yang dijadikan salah satu basis untuk RUU ini yang tadi udah jelaskan di bagian penjelasan, dia membedakan nih antara aset recovery dan aset Forfeiture. forfeiture atau perampasan aset. Ya, Nah, dari ya. situ kan berarti asasnya mungkin kita perlu. Oke, kita perlu kaji ulang nih ya.
sebelum masuk nih Bang ke tahap-tahap berikutnya nih, mau menanyakan dulu nih kepada sobat-sobat Opera, apakah ada yang mau bertanya dari floor? Nah, kalau belum sampai sekarang saat ini kita akan lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita coba lanjut Bang ke tadi yang Abang bilang tentang poin ketiga dan keempat tentang process of crime dan juga implementasinya nanti Bang. Mungkin tadi kan sudah dijelaskan, memang kita ini mencoba mengadopsi dari UNCSC dan UNTOC gitu. Tapi memang belum terlalu, masih ada yang belum inline nih, yang tadi di tataran asasnya begitu. Nah, kemudian kalau saat ini bagian mana lagi sih yang perlu kita cermati di bagian proses of crime yang tadi Abang sempat sampaikan? Ya, makasih Mas Hardi. Mungkin kalau boleh saya sedikit melipir ya, Ya, sebelum ke mungkin yang sifatnya sedikit teknis. Kalau kita bicara apa ya, tanda kutip global hukum politiknya, mungkin sedikit melipir. Jadi konsep asset recovery, pemulihan aset secara umum dan perampasan aset secara khusus, ini sebenarnya bukan bukan barang baru seperti itu. Jadi kalau kita lihat di banyak publikasi, penelitian, bahkan kalau saya pribadi pernah ngeliat ada korelasi antara film, kalau pernah nonton dulu filmnya Jack Sparrow, ingat nggak? Pirates of Caribbean. Betul. Aha, Nah itu mungkin konsep perampasan aset yang pernah diangkat sama Hollywood. Maksudnya oke. apa? Kayak gini. Si pirate, si siapa bajak laut, perompaknya itu kan kalau di film itu kita lihat dia kerjaannya dia keliling laut, terus buat onar, merampas, menjarah. Nah ternyata setelah dia merampas kan berarti lahir process of crime. Dia takut, takut ketemu sama patroli laut. Apa Ya, yang dia lakukan? Dia umpetin di pulau. Maka habis itu dia buat peta nih, peta harta karun. Tapi yang menarik kalau kita lihat konteksnya dengan hari ini, untuk mereka bisa apa namanya uh, menikmati process of crime tersebut. Di situ di daerah kepulauan tersebut ada daerah-daerah yang mereka bisa melakukan transaksi. Misalnya, oh saya mau beli kapal, kapalnya ada di mana, tapi transaksi di pulau ini. Saya mau beli properti, saya mau beli misalnya pulau di mana, tapi transaksi tetap di pulau ini. Nah, kurang lebih kita apa fast forward ke saat ini, ternyata konsep money laundering konteksnya masih mirip. hmm, Dia melakukan suatu crimes, dari situ lahir suatu proceed of crime, dia umpetin biar nggak ketahuan. Tapi untuk dia bisa benefiting, dia bisa manfaatkan, dia cari cara. Nah, tapi kalau kita balik ke regulasi, regulasi yang tercatat, kalau saya coba riset, memang di beberapa buku itu ada yang rujukannya mulai dari kasusnya misalnya Al Capone atau enggak bahkan dari zamannya perdagangan sutra di Cina. Tapi saya mau mulainya itu dari Inggris. Jadi kalau saya sedikit riset itu dari tahun sekitar 1600 itu bahkan ini sifatnya bukan hukum pidana. Jadi ada namanya itu British Navigation Act. mhm. Jadi bagian dari British Maritime Law. Jadi dia mengatur regulasi ekspor impor di pelabuhan Inggris. Nah, kurang lebih itu saya baca di beberapa artikel. Jadi kalau ada suatu transaksi, jadi apa kapal lewat, di administrasinya nggak benar, itu barang dagangannya, komoditasnya bisa dirampas. Untuk kepentingan sih tadi pelabuhan dari negara Inggris di tahun 1600. Jadi kalau regulasi yang saya coba tarik paling ujung di mana yang tercatat di situ. Nah, ternyata yang menarik sedikit dia transforming nih. Dari tadi 1600 Inggris di tahun sekitar 1800-an, konsep yang serupa tapi tidak identik ya serupa itu diadopsi sama waktu itu ada namanya Raja Louis. Kalau pernah nonton film saya lupa judulnya yang main Leonardo DiCaprio. The Mhm. The Man Behind Iron Mask atau Oh, apa The gitu. Man Behind the Iron Mask ya. Terima setir kalau nggak salah. Aha. Iya kan? Kalau ingat kan ada namanya Louis. Raja Louis 14. Yang semboyannya itu saya adalah raja. Nah, jadi ternyata di era kolonial ini 1800 karena dia hobinya perang, dia butuh duit. Aset-aset milik rakyatnya lalu dirampas dengan judul pajak. Nah, dari Eropa kita turun melipir ke Amerika. 1970 lahir namanya RICO. RICO ini Racketeering Influence Corrupt Organization Act. Jadi memang fokusnya kepada penipuan, penggelapan, pemerasan yang dilakukan waktu itu relate ke mafia. Nah, yang menarik
Rico ini di salah satu kasus yang terkenal, kalau di buku kan kita mengenal kasusnya salah satu di Chicago tuh Al Capone. Tapi ada juga yang bisa dikaji, United States versus Anthony Salerno 1987. Kenapa ini menarik? Karena di kasus ini dijelaskan satu, proceeds of crime bukanlah profit of crime. Jadi perolehan bukan keuntungan. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun orangnya tanda kutip luput dari pidana, dari convictions, dengan apapun alasannya, asetnya kalau bisa dilakukan pembuktian dari awal terkait dengan tindak pidana, unjustified, itu dirampas. Merujuk kepada tadi kasus si Anthony Salerno. Turun ke Inggris 2002, tahun 2002 lahir namanya UK Proceeds of Crime Act, lalu UNCAC 2003, bab 5 khususnya asset recovery, lalu EU secara komunal di negara-negara Eropa, itu dia punya EU Directive 2014 nomor 42. Jadi konsep ini sebenarnya sudah lama. Apa relevansi dengan RUU perampasan aset di Indonesia? Kita lihat. Tadi kan munculnya satu dari perdagangan, British Maritime, turun kepada Proceeds of Crime, KUHP, ini KUHP yang pertama ya, kan terakhir kan kita baru ada perubahan nih Yes. 2023. Yang pertama itu yang nomor 1 1946 ya. Pasal 39 ayat 1. Mhm. Kata-katanya jelas. Barang milik terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan dirampas. Jadi konsepnya jelas, proceeds of crime milik terpidana. Jadi harus diputuskan orang ini bersalah dulu, convicted. Ya. Atau instrumentalities of crime. Nah ternyata menarik, KUHP yang nomor 1 tahun 2023 ada sedikit pergeseran. Esensinya sama. Aset yang dihasilkan dari kejahatan dan atau yang digunakan untuk kejahatan. Tapi kalau kita lihat narasinya, di pasal 91 KUHP yang baru 2023, pidana ini terkait perampasan tadi yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana milik terpidana, jadi esensinya harus ada conviction dulu, atau orang lain, jadi atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana. Nah ini yang menarik, dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik langsung atau tidak dari suatu tindak pidana, dan termasuk yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, itu bisa dirampas. Yang mau saya garis bawahi adalah ada sedikit pergeseran dari konsep proceeds of crime menjadi profits of crime. Maksudnya apa? Kalau proceeds, perolehan hasil tindak pidana. Kalau profits, itu keuntungan ekonomi. Nanti mungkin saya percepat aja apa bedanya, implikasinya apa untuk penegakan hukum. Nah, yang menarik di Undang-Undang Tipikor ternyata di sedikit diluas, dilebarin maknanya. Pasal 38B kata-katanya perampasan terhadap aset terdakwa. KUHP tadi bicara terpidana, convicted, ini perampasan terhadap aset terdakwa yang tidak dapat membuktikan kalau itu tidak terkait korupsi. Bahkan di pasal 38C, ini menarik, kalau suatu saat udah inkrah diputus dengan hukum yang tetap, diketahui nih ketinggalan asetnya, masih ada aset yang oleh si penyidik diyakini ini sebagian atau diduga terkait juga berasal dari tindak pidana korupsi, tapi belum dirampas, maka negara bisa melakukan gugatan perdata. Ya. Jadi sebenarnya konsep apa yang di dalam RUU perampasan aset secara scatter tersebar itu sudah ada. Cuman bagaimana kita memfokuskan ini, kita mau proceeds atau profit. Nah, yang menarik di undang-undang TPPU nomor 8 tahun 2010 itu juga bahkan lebih menarik lagi. Sudah diatur NCB, non conviction based. Non conviction based itu kan berarti individunya nih tidak ada terdakwa, manusianya yang diputus bersalah melakukan pidana lalu asetnya dirampas, adanya di mana? Tapi secara partial. Pertama kita lihat pasal 64 ayat 1 Undang-Undang 8 2010. Kurang lebih bunyinya PPATK. Jadi kalau yang tadi kita bicara dimulai dari investigasi dilakukan oleh penyidik, ini dimulai dari PPATK. Pasal 64 ayat 1, PPATK punya kewenangan untuk memeriksa transaksi keuangan mencurigakan terkait adanya indikasi TPPU atau tindak pidana lain. Berarti menarik. PPATK bisa menganalisis tidak hanya TPPU, transaksi narkoba, transaksi tipikor. Tipikor kayak gimana? Misalnya dia pejabat negara, LHKPN sekian, pola transaksinya sekian. Tapi ada deviasi nih, ada yang suspicious. Kok uang keluar masuknya di luar dari polanya dia. PPATK melakukan dia mereview pasal 64 ayat 1.
kita lompat ke pasal 67. Dalam hal yang diduga ayat 2, sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari, penyidik mengajukan permohonan kepada PN Pengadilan Negeri untuk asetnya dirampas, dikembalikan kepada negara atau kepada yang berhak. Ada individunya nggak dalam hal ini? Nggak ada. Terpidananya ada nggak? Terpidana nggak ada juga. Nggak ada. Berarti kan kalau tadi kita bicara sedikit melipir ya, kita Ya. bicara dari Inggris, dari Amerika, dari United Nations. Ini kita belum bicara RUU perampasan aset. Ya. Ternyata secara partial, kita bicara emang secara terbatas. Tadi kita sedikit ngeliat ada pergeseran antara aset milik terpidana dengan aset milik terdakwa di Undang-Undang Tipikor. Ternyata ada konsep pembalikan beban juga. Tadi kita lihat di NCB yang ada di Undang-Undang TPPU. Ternyata memungkinkan. Kalau orangnya kabur, atau mungkin tanda kutip orangnya powerful nih, untuk kita pidanakan. Karena setahu saya Bang, jadi pasal 67 ayat 2 itu, Undang-Undang 8 2010 itu, sejauh ini masih baru difasilitasi ya, tanda kutip, oleh Perma 1 2013. Jadi memang pernah saya juga riset tentang hal tersebut, ya sayangnya, memang tadi seperti Abang ceritakan, sudah ada beberapa yang, jadi memang perampasan ini bukan hal baru, dan memang sudah tersebar pengaturannya di beberapa, di antaranya Undang-Undang Korupsi tadi, Undang-Undang TPPU tadi, juga bahkan sekarang tuh di Undang-Undang P2SK juga sudah ada jika ada pidana dalam sektor jasa keuangan. Keuangan. Kalau seperti itu, nah kalau tadi fokus kepada yang 67 ayat 2 tentang NCB ya, NCB yang pada prinsipnya in rem, kita temukan objeknya yang kita anggap itu hasil dari kejahatan, maka kita bisa melakukan permohonan penanganan harta kekayaan. Bunyinya kalau di Perma 1 2003 seperti itu ya. Kalau seperti itu yang Abang tadi ceritakan, sudah scattered dan sudah ada sebagian, sebenarnya kalau eh, RUU perampasan aset ini nih, sifatnya itu apa? Apakah dia menggabungkan, apakah dia itu menyatukan keseluruhannya, mau menjadi satu aturan main yang paling jelas, sejelas-jelasnya untuk ke depan, atau gimana sih Abang membacanya? Kalau saya melihat pertama yang Mas Hardi bilang menggabungkan ya, membuat lebih simplified, itu saya sepakat. Tapi yang menarik adalah di situ juga sebenarnya secara langsung memudahkan upaya aset recovery. Contoh paling gampang. Misalnya dalam proses suatu penanganan perkara, kita nggak usah bilang udah diputus deh. Bisa dipastikan oleh penyidik ini asetnya terkait tindak pidana, lalu disita. Ternyata yang disita itu dia mobil mewah, atau nggak kebun, atau nggak suatu perusahaan yang dia sudah go public, IPO. Mohon maaf nih, apakah ditaruh di rupasan dulu? Atau nggak kita bicara nanti sudah diputus sebelum dieksekusi, dilelang dalam bentuk aset fisik. Apakah ditaruh di rubasan? Hmm, Nah itu kan ya kalau kita harapannya aset recovery jangan sampai nilai aset tersebut berkurang. jatuh. Tapi di dalam RUU perampasan aset kan ada konsep bahkan mekanisme proses bisnis tentang pengelolaan aset yang di dalamnya ada Oke. pemeliharaan, bahkan bisa minta vendor kan, orang Ya, ahlinya gitu. Jadi mohon maaf bukan lagi orang rubasan nih yang ngurusin asetnya mungkin nanti someday dengan adanya implementasi si RUU perampasan aset ini. Jadi saya sepakat tidak hanya dia menggabungkan, memudahkan, tapi bahkan dia mencoba menjawab permasalahan teknis yang selama ini terjadi di lapangan. berarti betul secara urgensi memang dia Urgent. urgen. Hanya tinggal ada beberapa permasalahan yang perlu kita luruskan bersama nih terkait asas usus yang tadi ya. Ada pertanyaan dari Agus Kanwil Banten. Mungkin pertanyaannya, apakah yang dapat dirampas itu hanya aset hasil tindak pidana korupsi saja atau dari gratifikasi juga bisa dirampas? Lalu bagaimana pembuktian dan prosesnya? Mungkin boleh diberikan, saya kerucutkan, mungkin kalau apakah dari pengalaman nih, supaya lebih mendarat nih Bang. Karena Abang kan juga saya lihat sudah sering bekerja sama nih dengan beberapa mitra strategis seperti KPK, dengan kepolisian. Nah, saya belum lihat dengan kejaksaan nih Bang. Tapi mungkin nanti ke depannya bisa dengan kejaksaan Bang. Nah ini terkait pertanyaan ini, dari prakteknya nih, selama Abang bermitra dengan kepolisian, dengan PPATK, dengan KPK, itu bagaimana sih? Mungkin saya coba jawab pertanyaan Pak Agus dulu ya. Ya. Pertanyaan bagus. Kan pertanyaannya yang bisa dirampas itu apakah hanya aset hasil tindak pidana korupsi atau termasuk gratifikasi? Nah,
Kalau nanti kita baca nih ada namanya buku yang dibuat sama teman-teman KPK itu saya lupa ya judulnya kurang lebih memahami untuk membasmi. Hmm. Jadi dari 30-an kurang lebih 30-an pasal dikerucutkan menjadi 7 pokok pidana. Tipikor itu apa aja? Ternyata tidak hanya kerugian negara, tidak hanya suap, gratifikasi, bahkan ada misalnya terkait fraud dalam infrastruktur atau pemerasan dalam jabatan. Nah, kalau balik ke pertanyaannya Pak Agus, titik mulainya RUU perampasan aset tadi kan adalah proceed of crime. Dengan kita sepakati gratifikasi dalam konteks hukum positif di Indonesia juga bisa karena kita harus lihat dulu parameternya mana yang ini bisa tanda kutip dipastikan ini masuk ke ranah tindak pidana. Selama ini bisa dibuktikan sebagai suatu tindak pidana, berarti pembuktian selanjutnya kita lihat ada tidak sesuatu yang dihasilkan dari tindak pidana ini. Dia karena posisinya, jabatannya atau apa, dia memperoleh suatu gratifikasi. Kita lihat masuk gak ke dalam konteks deliknya. Kalau masuk, melahirkan sesuatu proceed of crime tidak. Kalau masuk, berarti dalam hal ini konteks RUU perampasan aset itu bisa diaplikasikan seperti itu. Kalau seperti itu menjadi menarik kan. Kalau gratifikasi itu kan pembuktiannya memang saat ini pun relatif lebih sulit ya Bang. Karena kan alat buktinya susah kita temukan nih. Kalau dari RUU perampasan aset, apakah nanti pembuktiannya lebih mudah? Apakah bagaimana tuh Bang? Nah, kalau saya mungkin sedikit menurunkan ke teknis ya atau mekanisme investigasi. Jadi kalau kita bicara pembuktian, itu setidaknya ada 3 hal yang kita perlu kritisi bersama. Nomor satu, tetap kita harus melihat bagaimana regulasinya. Regulasi itu apa sih? Ini kontradiktif atau tidak dengan regulasi yang satu dengan yang lain. Contoh, di dalam RUU perampasan aset, untuk kita menyita, wajib izin pengadilan nggak menurut Mas Hardi? Wajib, Ini konteksnya RUU perampasan aset. masih wajib. Kita lihat ke seberang, undang-undang KPK. Wajib ada izin KPN nggak? Izin KPN, KPK wajib, Wajib atau sebagian tidak? sebagian tidak. Nah, berarti ini kan perlu dibuat semacam bridgingnya nih. Oke. Karena yang satu bilang wajib, yang satu bilang tidak semuanya wajib, atau misalnya kita melipir ke regulasi yang lain. Itu yang pertama. Jadi yang pertama perlu dikritisi, kalau tadi kita bicara Mhm. susah atau tidaknya pembuktian dalam gratifikasi, kalau saya mencoba menjawab nggak cuma gratifikasi, tapi dalam konteks tindak pidana yang lain. Pertama perlu dipahami konteks bagaimana pengaturan. Yang kedua, bagaimana menurunkan pengaturan ini untuk para praktisi mulai dari penyelidik, penyidik, jaksa yang meneliti, jaksa yang menuntut, membuat dakwaan, bahkan nanti si ahli yang dihadirkan sampai ke level Bapak Ibu hakimnya. Maksudnya apa? Bagaimana kita menginterpretasikan pasal-pasal tadi. Karena itu bahkan bisa juga antara satu praktisi dengan yang lain bisa menjadi debatable nih untuk menginterpretasikan pasal tersebut. Yang ketiga, baru menurunkan ke level teknis. Gampangnya kayak gini, kita membuktikan pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Contoh ya, misalnya setiap orang, dalam ini konteks setiap orang kan bisa manusia, bisa korporasi, dengan cara melawan hukum, berarti ada PMH. Merugikan keuangan negara. Bisa dia di dalamnya ada konteks perekonomian negara atau keuangan negara, yang misal juga dia menguntungkan seseorang atau suatu golongan. Kita lihat kata-kata perbuatan melawan hukum. Kita turunkan ke dalam konteks investigasi, apakah perbuatan melawan hukum itu sesederhana suatu perbuatan yang dia tidak inline dengan proses bisnis yang diatur di dalam suatu undang-undang. Berarti kita kritisi lagi, sifatnya dia kesalahan, kealpaan, kelalaian, atau dia hanya prosedural administrasi. Nah itu kan baru kita menjek-jekan. Contoh gampang kayak gini. Contoh misalnya, di Indonesia kan lagi marak nih misalnya kasus mohon maaf pinjol atau enggak MLM ya, multi level Marketing. marketing. Jadi kalau kamu masuk ke geng perusahaan saya bawa orang bayar sekian bisa dapat sekian komisi. Nah, katakanlah ada perusahaan yang dia mau bergerak di bidang MLM segala macam, dia minjem uang ke bank. Ini contohnya ya. Yang pernah kita tangani, minjem uang ke bank, dia bilangnya apa? Dia bilang perusahaan ini saya bergerak, nih contoh ya, dijual beli emas. Berarti kan otomatis saat dia mau minjem sekian uang di bank,
Dia harus membuktikan pendiriannya dari Kumham, dari AHU, berarti dari NIB-nya, OSS-nya, KBLI-nya, dia perusahaan bergerak di jual beli emas. Nah, ternyata di dalam perkembangannya, kolateral atau jaminan yang tadinya adalah persediaan emas yang dia jaminkan, dia ubah menjadi catatan daftar AR, akun receivable, piutang. Jadi dia punya konsep bisnis kayak gini. Saya punya ribuan nasabah yang beli emas ke saya. Oke. Nah, Mas Ardi beli emas saat Iya. ini 10 gram. 10 tahun yang ke depan bisa di forecast nilainya naik kan. Mm-mm. Nanti saya kasih konsepnya itu nyicil, jadi ngutang. Oke. Dan karena saya punya juta nasabah di Indonesia, daftar orang yang ngutang ke saya itu saya jadikan jaminan. Mhm. Agunannya adalah tadi akun AR, akun receivable, daftar piutang saya jaminkan ke bank. Berarti secara sederhana dalam konteks ini, perusahaan itu yang tadinya ngakunya jual beli emas, berarti dia menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke dana masyarakat lagi dong. Iya. Nangkep nggak konsepnya? Berarti Nangkap. dia sudah bermetamorfosis menjadi penyedia jasa keuangan. Mhm. Kalau kita lihat konteksnya di misal contoh kita sampling POJK-nya, ya berarti udah beda proses bisnis dong. Iya. Eh, Syarat pendiriannya, apa dia harus ini berarti juga harus berbeda. Tapi dengan tadi dia minjem kredit ke bank, yang tadinya dia ngakunya NIB saya, KBLI saya hanya bergerak di jual beli emas, saat dia berubah menjadi PJK, secara administrasi, secara hal yang lain, kalau dia tidak diubah, masuk ke perbuatan melawan hukum kan. Nah itu menurunkan tadi, bagaimana konteks menafsirkan contoh PMH di dalam kita sampling pasal 2 ke konteks tadi misalnya praktek investigasi. Nemunya dari mana? Contoh, kita waktu geledah, kalau di kasus yang ini waktu itu kita dampingin penyidiknya kita geledah dari laptop komputer yang disita oleh penyidik, karena kita nggak bisa nyita kan. Iya. Tapi dengan adanya undang-undang ITE, terutama di pasal 3, bahwa bisa didampingi dengan ahli nih, kan syarat ahli forensik digital ada apa? Nah di tim kita ada namanya partner saya Mbak Volin, dia yang ahli digital forensik. Lalu dia lihat nih, oh ternyata dari laptopnya, dari komputernya ada data yang dihapus, di recovery lagi, ada email. Ternyata internal C-levelnya, direksi dari perusahaan ini juga udah tahu POJK ini. Taunya dari mana? Misalnya, ada file PJK nomor sekian atau PBI nomor sekian tentang harusnya syaratnya ABCD. Berarti secara intention dia udah tahu dong. Oke. Harusnya perusahaan ini punya ini. Tapi kita tabrakin dengan fakta. Saat dia minjem kredit ke bank, ini tidak dilampirkan. Hmm. Berarti kan unsur tadi. Ya, ya, ya. Udah ada mens rea yang diwujudkan dalam aktus reus tadi ya. Betul. Hmm. Balik ke pertanyaannya, membuktikan gratifikasi. Kembali ke satgasnya, Oke. individunya. Bisa tidak mengclustering 3 hal tadi. Regulasi, menginterpretasikan, dan menurunkan ke dalam level kompetensi teknis. Hmm. Ada pertanyaan lagi nih Bang. Kita lanjut dulu ya Bang. Oke. Pertanyaan kedua dari Kanwil Kumham di Bangka Belitung. Bagaimana konsep penanganan perampasan aset menurut RUU Perampasan Aset? Apakah perampasan aset ini hanya ditujukan untuk tipikor saja? Apakah tindak pidana khusus lainnya juga bisa dilakukan perampasan aset? Ini yang pertanyaan keduanya, bukan. Yang kedua dari Kanwil Kumham Babel, nggak ada namanya. Bapak atau Ibu dari Kanwil Kumham Babel. Jadi, Bapak atau Ibu bisa lihat di pasal 1 ayat atau poin ketiga RUU Perampasan Aset. Jadi bunyinya, saya coba kutip ya. Perampasan aset tindak pidana yang disebut perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara. Jadi levelnya negara dia imperatif nih untuk mengambil ahli penguasaan dan atau kepemilikan aset. Berarti kan inline dengan konsep aset forfeiture tadi dari UNCAP. Atas aset tindak pidana berdasarkan putusan yang ingkrah. Berarti kalau kita kritisi Bapak Ibu, ini tidak hanya untuk tipikor. Karena kata-kata eksplisit perampasan aset dalam RU ini di pasal 1.3 adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih tadi si aset hasil tindak pidana. Aset tindak pidana itu apa? Misalnya narkoba, berarti proceed of crime-nya bisa dirampas. Illegal logging tuh motong nebang hutan tanpa izin secara melanggar hukum, atau enggak penipuan, penggelapan ya termasuk tadi Bapak Ibu suap, gratifikasi. Jadi ini tidak hanya fokus kepada isunya tipikor. Karena kata-katanya jelas di pasal 1.3. Aset forfeiture adalah aset hasil tindak pidana yang
dirampas. Bahkan ini kan sudah bisa mengcover predicate crime yang lebih umum, Iya, tindak pidana umum seperti TPPO, kemudian ya, begitu ya Bang? betul. Perdagangan Jadi orang. pertanyaan dari Kanwil Babel, sekarang nanti rezim perampasan aset itu bukan hanya tipikor saja, bukan hanya TPPU saja, tapi ke tindak pidana umum lainnya pun bisa. Kita lanjutkan, ada pertanyaan ketiga dari Bapak Rory Pramudia, Biro Hukum Setda Kalteng. Kalau ini contoh kasus Bang. Iya. Misalnya seorang terpidana korupsi 10 miliar berhasil mengembangkan usahanya dari uang korupsi 10 miliar menjadi 27 miliar. Apakah hasil pengembangan usahanya sebesar 17 miliar tersebut akan disita juga? Ini pertanyaannya sebenarnya bagus ya. Kalau saya jawabannya sederhana. Kan tinggal dibuktikan. Pertama, tadi memperoleh, berarti kan proceed of crime pertama, kalau dalam contoh kasus ini 10 miliar kan. Dia bisnisin, dia puterin dari 10, terus dari 27. Perlu dibuktikan oleh penyidik, berarti kita nggak bicara yang 10-nya ya. Penambahan 17 itu nomor satu, apakah dia dihasilkan dari yang 10 pertama? Apakah dia terkait? Kalau dalam konteks ini kan berarti ini dengan narasi yang terbatas, berarti dia berasal dari 10 miliar kan. Nah itu bisa dirampas. Seperti itu. Jadi mungkin saya mengutip kata-kata RUU-nya nih. Tadi Pak Rory ya. Jadi Pak Rory bisa lihat di RUU perampasan aset itu di bagian pertimbangan. Jadi kan kalau undang-undang biasa di paling atas tuh ada menimbang kayak gitu. Nah, kata-kata ini saya kutip poin B, Pak Rory bisa lihat nanti bahwa perkembangan tindak pidana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional sekaligus mengurangi kemampuan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum sehingga diperlukan pengaturan mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Bahkan kalau kita kritisi berarti apa ya? Niat utama dari si pembuat undang-undang ini sebenarnya kan pemerintah tapi direpresentasikan dari beberapa ahli, lembaga terkait adalah jangan sampai tadi ini dia ada korupsi 10 miliar, dia bisnisin, dia makin cuan lagi Iya, 27 iya, miliar. iya. Dan bahkan itu secara eksplisit masuk ke dalam bahasanya tuh apa ya? Kayak suatu apa namanya? Kontemplasi lah. Karena dieksplisitkan di bagian pertimbangan dari undang-undang ini di poin B khususnya. Oke. Masih ada pertanyaan selanjutnya Bang. Pertanyaan keempat dari Bapak Santosa, Kanwil Lampung. Pertanyaan. Nomor satu, bagaimana negara tersebut belum meratifikasi UNCAC dan tidak ada perjanjian bantuan hukum timbal balik atau MLA? Kemudian yang kedua, bagaimana perampasan aset yang pelaku pidananya adalah korporasi dan bagaimana batasannya? Eh, Baik, ini Pak Santosa pertanyaannya sangat bagus, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang MLA, ini saya sampai langsung buka undang-undangnya, Pak. Jadi Pak Santosa bisa download, Pak. Namanya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Nah, Undang-Undang 1 2006 ini tentang apa sih? Tentang kita kerjasama, sifatnya itu timbal balik. Timbal balik tuh gampangnya gini. Kamu bantu saya bantu kamu. Tapi levelnya ini internasional. Jadi secara global. Nah, di situ kita lihat. Jadi saya mau langsung mengutip biar nanti kita bisa apa namanya sama-sama kita kritisi di pasal 5, Pak. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 2006 ayat 1 kata-katanya kayak gini, ini langsung saya copy paste. Bantuan yang Bapak pertanyakan ini dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Berarti perjanjian dalam hal ini konteksnya tadi Mutual Legal Assistance Agreement. Karena antara kalau bagi saya MLA dengan perjanjian MLA itu dua konteks yang berbeda. MLA dalam konteks bantuan timbal balik, MLA agreement adalah perjanjian yang melandasi alas haknya. Nah, jadi pasal 5 ayat 1 kata-katanya jelas. ML yang Bapak maksud harus didasari oleh perjanjian. Tapi ayat 2 kita lihat kalau belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka bantuan tetap bisa dilakukan, Pak, atas dasar prinsip resiprositas. Resiprositas
itu apa sih? Itikat baik, hubungan baik. Jadi sekarang saya bantu, besok harapannya negara tersebut bantu saya. Jadi pertanyaan Bapak sebenarnya di undang-undang ini sudah jelas. Nomor satu harus ada dasar perjanjian. Kalau nggak ada, ya tetap bisa dilakukan seperti itu. Bagaimana kalau pelaku pidananya adalah korporasi dan bagaimana batasannya? Nah, pertanyaan Bapak ini yang nomor dua, sebenarnya saya mau mencoba merelatekan dengan pertanyaan sebelumnya terkait tadi pembuktian dalam level investigasi kalau kasusnya tadi gratifikasi. Karena balik lagi Pak, kalau kita bicara pidananya apakah individu, apakah korporasi, atau mungkin saya sedikit naikkan dalam konsep BO-nya nih, beneficiary owner-nya, apakah manusia. Nah itu kan kita balikin lagi ke pembuktian Pak. Contoh, kalau dalam konteks korporasi, berarti harus bisa dibuktikan suatu putusan ini berasal yang sifatnya komunal. Apakah melalui RUPS? Berarti kita kritisi lagi. RUPS ini sifatnya apakah organik atau sebenarnya di belakangnya ada pengendali khusus seperti itu. Contohnya kayak gini Pak, ini contoh. Ini kasus yang kita pernah pernah temui. Misalnya nih contoh Pak ya, saya sebagai pelaku kejahatan. Saya punya uang 500 miliar contoh Pak ya. Nah, uang 500 miliar ini pengen saya tanda kutip saya amankan, bisa saya nikmati tanpa ketahuan sama aparat penegak hukum. Caranya bagaimana? Saya membuat loan agreement, perjanjian utang piutang contohnya misal sama Pak Hardi. Jadi saya bikin loan agreement sama beliau, Pak, ini saya punya 500 miliar, sampean tak utangin. Salah nggak? Enggak, sama aja kayak saya minjem uang ke bank mau bikin misalnya warung Tegal, rumah makan kan boleh. Nah, tapi nanti dalam klausul klausul loan agreement-nya ada kata-kata Pak Hardi setelah menerima utang dari saya diwajibkan untuk membeli contohnya 80% misalnya PT XXX. Berarti yang tercatat di dalam sistem, kalau kita bicara apa namanya tuh, sistem AHU ya, buat ngecek PT, siapa yang pemiliki, yang muncul kan namanya Pak Hardi. Tapi nanti ada klausul lagi kayak gini Pak, selama utangnya Pak Hardi belum lunas kepada saya, maka segala transaksi, segala keputusan yang ada di dalam RUPS harus berdasarkan approval dari pemberi utang. Berarti secara de jure yang punya BO-nya Pak Hardi. Tapi secara de facto saya. Bahkan kita pernah juga menemukan pada klausul nggak jelas nih kapan utangnya bisa dilunasin. Taunya dari mana? Ada klausul kayak gini. Pak Hardi bisa ngebalikin utangnya selama mendapatkan permintaan tertulis dari permintaan si pemberi utang. Berarti kan suka-suka saya. Ya, ya. Nah, bahkan nanti diturunkan menjadi apa agreement yang lain ternyata Pak Hardi beli saham PT XX tadi, sahamnya dijaminkan ke pembeli utang untuk dalam rangka tadi collateral, berarti kan digadaikan sahamnya kan. Ya. Nah, berarti dalam hal ini balik ke pertanyaan Pak Hardi, individunya, korporasinya, kalau saya turunkan lagi, atau BO-nya. Tadi dalam proses investigasi, dalam hal keputusan yang dilahirkan dari RUPS, dari suatu policy, kebijakan, kita berpikir kalau terjadi suatu delik, oh ini dilahirkan dari korporasi nih. Tapi dengan investigasi, penggeledahan, digital forensik kita ketemu tadi, ada loan agreement, ada perjanjian gadai saham, ternyata main intentionnya ini bukan dari korporasi, tapi ada BO lain. Nah, balik lagi pertanyaan Pak Santosa ini berarti kita masuk ke level kompetensi dari penyidikannya. Karena bisa jadi nanti pelakunya bisa korporasi, manusianya, atau yang lain balik ke dalam tadi. Bagaimana kita membuktikannya. Oke. Nah, mengingat waktu yang membatasi kita, mungkin sedikit Bang sebelum Abang memberikan closing statement, penutup, mungkin bisa share sedikit tadi yang Abang sampaikan mengenai implementasi dalam investigasi, karena saat ini kan Abang di konsultan dari Asset Recovery, bisa lebih mendetail lagi mengenai investigasi yang tadi Abang ceritakan? Oke, makasih Mas Ardi. Mungkin saya singkat saja ya. Iya. Kalian menjawab pertanyaan itu. Jadi ada satu lagi menurut saya PR kita bersama, terutama apalagi kan ini dalam ranah Ditjen PP ya, peraturan perundang-undangan. Mungkin nanti teman-teman bisa bisa membuka, sekalian juga saya minta dikritisi juga, siapa tahu saya salah tafsir. Di bagian RU perampasan aset ini, di bagian penjelasan, coba kita lihat bersama di bagian penjelasannya. Jadi RU perampasan aset, kita lihat penjelasan, lihat di pasal 2. Secara eksplisit ditulis narasinya
itu perampasan aset berdasarkan undang-undang ini, berarti merujuk kepada RUU perampasan aset ini, merupakan rezim perampasan aset secara perdata. Dalam konteks ini, kalau kita merujuk kepada konvensi internasional, tidak ada yang salah. Karena secara global pun di praktis beberapa negara memang ada juga yang memfokuskan di beberapa yurisdiksi in rem forfeiture itu konteksnya dalam tanda kutip lapaknya pengaturan secara perdata. Tapi yang ingin kita coba bahas bersama, kita coba kritisi isinya RUU perampasan aset. Apakah dia hybrid atau ini sebenarnya pidana? Berarti Oke. kan kita bisa bangun rasionya nih, mana yang lebih dominan. Kita sampling yang pertama. Dengan adanya dia upaya paksa, memanggil tadi pemeriksaan, meminta dokumen, menyita, memblokir, berarti kedudukan si pemohon atau penggugat dalam hari ini kan berarti negara nih untuk melindungi kepentingan publik. Berarti sifatnya RU ini sifatnya imperatif. Imperatif itu apa? Dia absolut, dia memaksa dan posisinya lebih tinggi daripada siapa? Daripada tadi nih. Warga negara. Betul. Atau kalau kita lihat dalam konteks ini, siapapun yang dia mengcover si aset yang terindikasi dari hasil suatu tindak pidana. Apakah itu salah? Tidak. Cuman dengan di bagian penjelasan ditegaskan rezim ini secara perdata. Titik. Saya coba baca di penjelasan lain, tidak ada bridging, tidak ada penjelasan lainnya. Saya khawatirkan ini bisa menjadi kontradiktif. Itu yang pertama. Terus kedua, kalau kita turunkan sifatnya imperatif, berarti RUU ini sifatnya melindungi kepentingan publik dong, bukan kepentingan private. Individu to individu atau korporasi to korporasi. Kenapa? Paling gampang lihat, kedudukan negara lebih tinggi daripada daripada orang perseorangan. Berarti ini jelas hukum publik kan, bukan hukum private. Bahkan kita lihat di pasal-pasal di dalam RUU perampasan aset, kata-katanya NCB tadi perampasan aset tanpa conviction, wajib harus ada suatu peristiwa pidana. Untuk kita bicara ada peristiwa pidana bagaimana? Apakah kita bisa, ini kayaknya pidana nih, atau harus dimulai investigasi? Ini kan kita bicara hukum acara pidana kan. Nah, apakah salah? Hybrid tidak salah. Bahkan di beberapa negara sifatnya hybrid. Tapi dengan kita mengunci di pasal 2 penjelasan RUU perampasan aset ini bahwa ini adalah tadi rezim perampasan aset secara perdata, titik civil forfeiture, saya khawatir ini konteksnya menjadi sedikit kontradiktif. Kita lihat lagi tadi di bagian pembukaannya bahwa mengadopsi kepada UNCAC. Kita kritisi. UNCAC pengaturan tentang confiscation of property without conviction tidak pernah menegaskan bagian dari rezim perdata. Nah, saya lalu mencari coba, jadi kalau convention itu kan dia suka punya notulen tuh. Tiap rapat ada notulen dipublish di websitenya UNODC. Jadi teman-teman kalau tertarik mendalami, saya coba mengutip ada namanya Conference of the State Parties to the United Nations Conventions Against Corruption. Itu dia COSP Working Group nomor 2 tahun 2021. Itu ada di tanggal 6 dan 10 September 2021. Itu bisa dilihat. Nah, di poin ke-9 ada kata-kata kayak gini. In Article 54, jadi di pasal 54 paragraf 1 poin C, kata-katanya reference is made to confiscation without a criminal conviction. Berarti kita bicara NCB. Thus not excluding the possibility that confiscation might be imposed when a person is charged with a crime. Berarti gampangnya apa? Kata-katanya kalau kita terjemahkan, tidak ditutup kemungkinan perampasan dilakukan setelah seorang dituntut pidana, tetapi orang tersebut tidak dijatuhkan pembinaan. Maksudnya Oke. apa? Orangnya buron, meninggal, terlalu kuat secara political power. Dan itu kalau kita lihat di RUU perampasan aset, ternyata menjadi syaratnya NCB. Kan nggak mungkin serta-merta asetnya dirampas tanpa conviction. Karena di NCB, di Undang-Undang RUU perampasan aset ini ternyata apakah orangnya meninggal, buron, apakah dia dengan sebab yang lain kan kata-katanya dia tidak bisa dipidana. Jadi mungkin ini yang, nah menjawab ke teknik investigasi, jadi sebelum menjawab itu sebenarnya tadi, ini asasnya dulu nih yang kita kritisi bersama. Nah, dalam hal ini, investigasi forensik
menurut saya menjadi kunci. Kalau kita mau mengimplementasikan RU perampasan aset secara eh, apa namanya successful. Kenapa? Paling gampang. Dalam proses asset recovery, salah satu unsur yang paling penting, karena kan ada beberapa unsur. Tapi yang saya mau sampling adalah namanya penelusuran aset. Aset tracing. Kita dealing dengan waktu. Secepat apa kita bisa menemukan petunjuk dan atau alat bukti untuk tahu asetnya dalam bentuk apa, disembunyikan di apa, strukturnya seperti apa. Ini kita coba visualisasikan. Bayangin kalau kita masih melakukan pendekatannya konvensional. Konvensional itu apa? Orangnya kita panggil, kita Ya. periksa. Kita tanya, Bapak, ini uang hasil tindak pidana. Bapak beliin rumah di mana aja? Kira-kira apakah dia ngaku? Ya. Kalau ngaku, apakah dikasih tahu semuanya? Saya nggak tahu ya di sejarah kita apakah pernah ada orang yang ngaku gitu. Mungkin ada, saya luput dari riset saya kali ya. Nah, Hmm. tapi bayangkan kalau kita lakukan dengan pendekatan forensik digital, handphonenya kita sita, laptop dari kantornya yang terkait dengan tindak pidana, asetnya kita sita, lalu kita cek secara digital forensik. Oh, di handphone itu kan misalnya sekarang rata-rata semua orang kalau transaksi sebagian besar ya, Hmm. yang saya lihat itu udah nggak manual ke ATM lagi, tapi bisa dari handphone kan. Kalau kita lakukan eksaminasi dari hasil digital forensik, bisa kita lihat, oh dia mutasinya rekeningnya, transaksinya kemana aja, ke siapa aja. Pada tanggal sekian, kok ada transaksi ke agent ini, developer ini, dia beli rumah. Walaupun kita panggil, kita periksa, dia nggak mau ngaku kan. Jadi bayangin kalau tadi dalam konteks investigasi, menurut saya teknologi, khususnya investigasi forensik, menjadi kunci keberhasilan. Oke, berarti ini tambahan yang sangat bermanfaat buat kita ya. Ternyata tidak cuma berhenti di pembahasan dan pengaturan normatifnya, tapi juga nanti tekniknya perlu dilengkapi lagi, khususnya investasi forensik ya. Mungkin kita mengingat waktu yang sudah habis. Terima kasih banyak sekali lagi, Bang Saya juga terima Paku, kasih, yang Mas Ardi. sudah memberikan kepada kita semua, Sobat Opera, yang semuanya mendapatkan banyak sekali manfaat, karena kita sama-sama harus mengawal undang-undang ini yang saat ini masuk ke tahap pembahasan. Karena ini, meskipun dalam secara prinsipnya urgensinya sudah kita ketahui bersama betapa pentingnya ini untuk mencegah terjadinya pencucian uang dan juga bisa melakukan pemulihan keuangan negara yang begitu besar di negara ini, tapi juga masih menyisakan beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama dan kita kawal terus ke depan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di Sobat Opera kali ini, di episode ini. Tentunya teman-teman Sobat Opera, Kemenkumham. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, terima kasih.